Halo semuanya, di video ini adalah video lanjutan dari video yang sebelumnya yang ngebahas tentang student Java atau yang isinya itu cuma data mahasiswanya tersebut. Belum ada fitur-fitur seperti menambah data, mencari data, dan menghapus datanya. Nah, sekarang bakal bikin bagian yang untuk mengatur data tersebut. Nah, jadi di file ini, di file student registry Java ini, dia tuh masuk ke dalam package student 1 sesuai dengan tugas aku ya. Nah, jadi di sini tuh aku bakal bikin fitur untuk menambah data, menampilkan data, mencari data, dan juga menghapus data mahasiswa. Nah, langkah pertama itu sama seperti yang video sebelumnya, yaitu kita ketik package-nya dulu. Nah, di sini ada package student 1, yang artinya file ini tuh ada di folder student 1, sesuai dengan bagian akunnya. Nah, selanjutnya kita ketik import. Nah, di sini aku import student karena aku tuh butuh data mahasiswa dari file sebelumnya. Kenapa impornya itu dari share dan student? Karena data sebelumnya itu ditaruh di package atau folder share dan juga di file student. Selanjutnya kita bikin kelasnya. Nah, sekarang aku udah bikin kelasnya nih. Nah, kelasnya itu kelas student registry yang akan mengatur semua data mahasiswa tersebut. Nah, sekarang kita bikin tempat penyimpanan datanya. Nah, di sini aku bikin tempat penyimpanan datanya. Dan di sini aku pakai array. Kalau misalkan mau dibayangin, array itu tuh ini nih, yang kotak-kotak. Nah, di sini aku isi awalnya itu untuk kapasitas 2 dulu. Nah, terus di sini ada size. Size ini digunakan untuk mencatat berapa data yang sudah masuk. Nah, sekarang aku akan bikin fungsi atau metode untuk menambah data atau add student. Nah, di sini aku udah bikin fungsi atau metode dari menambahkan data. Nah, fungsi ini untuk menerima satu mahasiswa, lalu akan dimasukkan ke dalam array-nya. Nah, setelah dimasukkan ke dalam array, kita akan mengecek apakah eh, kapasitasnya atau tempatnya itu sudah penuh atau belum. Nah, di sini yang if size itu aku sedang ngecek apakah arraynya itu sudah penuh atau belum. Nah, kita buat kemungkinan.
Di sini aku buat kemungkinan. Kalau misalkan penuh, aku akan buat array baru yang lebih besar. Eh, nah, lalu aku akan mengetik eh, Nah, di sini setelah kita sudah mengecek apakah arraynya itu sudah penuh atau belum, nah di sini kita buat atau kita resize array, yaitu data lama dipindahkan ke data yang baru atau ke tempat yang baru supaya data lama itu tetap tersimpan dan tidak hilang. Nah, setelah itu kita akan pakai array yang baru. Nah, untuk codingan yang ini, data baru dimasukkan ke posisi terakhir, lalu size bertambah satu. Data baru dimasukkan ke posisi yang terakhir nih, ke posisi yang terakhir, lalu size itu akan bertambah satu. Nah, selanjutnya aku akan bikin fungsi untuk menampilkan semua datanya.
Apaan sih ngomongin Eli? Nah, di sini itu eh, semua data akan ditampilkan satu per satu. Nah, setelah ini proses list all ini cukup sampai segini, berarti kan datanya itu akan ditampilkan satu per satu. Kan list all dia akan menampilkan. Nah, setelah kita menambahkan metode atau fungsi dari list all, kita akan size atau eh, kita akan buat fungsi size atau tambahannya. Nah, di sini fungsi ini digunakan untuk melihat jumlah data mahasiswa yang ada sekarang. Nah, ada juga selain size atau kan ini kan size. Nah, ada juga fungsi is empty. Ini opsional sih kalau misalkan nggak dipakai juga boleh. Aku bakal ngetik. Nah, ini adalah size is empty. Nah, fungsi ini atau metode ini itu digunakan untuk mengecek apakah data ini masih kosong atau enggak. Kan size sama dengan 0. Itu untuk mengecek apakah data masih kosong atau tidak. Nah, kalau size itu masih kosong, berarti belum ada datanya. Nah, sekarang kita lanjut ke, ke fungsi atau metode dari find by name.
setelah kita ini untuk mencari selanjutnya, kalau misalkan ini tuh ada, kita print. Nah, itu kan tadi kita akan nge-print atau akan memunculkan kalau misalkan datanya itu ditemukan. Nah, sekarang kemungkinan yang kedua yaitu jika datanya tidak ditemukan. Nah, program itu akan mencari nih. Program itu akan mencari satu persatu. Kalau misalkan dia ketemu, dia akan ngeprint atau akan muncul data ditemukan. Tapi kalau misalkan dia tidak ketemu, dia akan muncul mahasiswa tidak ditemukan. Nah, selanjutnya kita ke cari berdasarkan nama.
Nah, di sini kita eh, kan ini ada retun ya. Kalau misalkan ketemu yang ditampilkan adalah NIM-nya. Selanjutnya kita ke step terakhir yaitu remove student atau fungsi untuk menghapus datanya. Nah, di sini aku bikin fungsi atau metode untuk menerima NIM yang mau dihapus. Selanjutnya kita looping dulu. Nah, di sini kita melakukan looping. Fungsinya itu data dicek satu per satu. Nah, di sini kita bikin uh, menduga-duga kejadian. Kalau misalkan ditemukan, kita baru ketik lagi if, abis if berarti for. Hmm. Nah, kan ini if itu kalau misalkan ditemukan, nah ini yang di for ini pengertiannya data setelahnya digeser ke sebelah kiri supaya tidak ada kosong di tengah. Oke, lanjut.
Nah, kan ini tuh eh, kalau misalkan data ditemukan. Nah, kalau data ditemukan, data setelahnya itu akan digeser ke sebelah kiri. Supaya, supaya kenapa? Supaya tidak ada kosong di tengah-tengahnya. Jadi dia bakal rata gitu. Nah, kalau yang ini, kalau yang ini tuh jumlah datanya, setelah datanya itu digeser ke sebelah kiri, supaya tidak ada yang kosong, selanjutnya jumlah datanya itu dikurangi. Dan kalau misalkan tidak ditemukan, itu akan muncul pesannya, yaitu mahasiswa tidak ditemukan atau mahasiswa berhasil dihapus. Ini kayaknya masih ada yang salah. Ini aku lagi ngebenerin yang errornya dulu. Hmm, ini kan masih ada errornya. Sambil eh, diperbaiki errornya, kita lanjut ke student registry demo-nya dulu. Nah, sekarang di file ini tuh aku akan mencoba menjalankan programnya untuk melihat apakah semuanya ini sudah berjalan dengan benar atau belum. Nah, di sini kan pakainya ini ya, pakai file student registry demo dari package student 1. Nah, di sini seperti biasa, awalnya kita mulai dari package. Jadi ini tuh buat ngenandain kalau misalkan ini tuh ada di folder student satunya. Setelah package, kita impor. Nah, ini juga sama. Kenapa dia bisa impor share student? Karena data yang awalnya itu ada di folder share dan juga di file student. Sekarang kita bikin kelasnya untuk menjalankan programnya.
Nah, di sini aku udah buat kelasnya, dan di dalam ini aku buat main method. Nah, ini tuh adalah bagian pertama yang dijalankan oleh programnya itu. Nah, selanjutnya, nah di sini, nah di sini tuh kita udah buat kelasnya, yaitu kelas student registry demo. Nah, selanjutnya kita harus bikin yang di dalamnya ini kita harus masukin metode. Nah, metode ini adalah eh, bagian pertama yang dijalankan oleh program. Nah, setelah kita buat main metodenya, kita akan buat kita akan buat objek dari student registry tersebut. Nah, aku ketik dulu. Nah, objek ini tuh nantinya akan kita gunakan untuk mengakses semua fitur-fitur yang ada di file student registry ini. Nah, oke. Sekarang aku coba untuk menambahkan beberapa data mahasiswanya. Ini contoh aja ya untuk data mahasiswanya. Ini kita misalkan bikin 3 contoh nama deh.
Nah, di sini tuh aku masukin 3 data. Jadi nanti kita bisa lihat hasilnya. Sebentar, ini ada yang error. Yang ini. Nah, di sini tuh aku masukin 3 data. Jadi nanti kita bisa lihat hasilnya atau outputnya. Nah, sekarang aku mau coba menampilkan semua datanya. Nah, Nah, di sistem output yang lain ini harusnya nanti muncul semua mahasiswa yang tadi dimasukkan. Kan di sini aku udah masukin 3 nama mahasiswa ya. Nah, habis itu kita ketik sistem output yang lain itu uh, menampilkan atau memunculkan semua data mahasiswa yang tadi kita udah masukin ini. Nah, sekarang aku akan mencoba cari salah satu data, misalkan eh, kita cari NIM yang 02 yang punya Budi. Kita ketik sistem out print line dari NIM misalkan tadi ya ini Budi dari NIM 002. Nah, kalau misalkan benar harusnya itu muncul nama mahasiswa yang sesuainya. Misalkan kalau misalkan ini benar nih. Nah, kalau misalkan benar, harusnya itu nama mahasiswanya akan muncul. Nah, sedangkan di sini aku carinya yang Budi, NIM 002. Berarti nanti dia akan muncul harusnya NIM 002 itu namanya Budi. Nah, setelah kita mencari data, kita akan mencoba menghapus data satu. Misalkan kita mau menghapus NIM yang 002 juga.
Nah, di sini kan kita akan menghapus datanya. Misalkan kita ini pakainya menghapus NIM yang 002 ini. Nah, kalau misalkan berhasil, data tersebut ini akan dihapus dari array. Nah, sekarang kalau udah kita panggil atau tulis untuk menghapus data, saatnya kita menampilkan isi datanya lagi untuk memastikan apakah data sudah benar-benar terhapus atau belum. Sistem out yang lain. Nah, ini kita akan mencoba menampilkan lagi untuk memastikan apakah data yang sebelumnya ini sudah benar-benar terhapus atau belum. Harusnya sekarang ini data yang punya Budi ini atau pemilik NIM 002 ini sudah tidak ada. Sekarang aku akan cek jumlah data yang tersisa. Kan ini udah di remove. Nah, ini kan kita bagian ngeceknya. Dan sekarang ini bagian menampilkan datanya. Nah, sekarang aku akan cek berapa jumlah data yang tersisa. Nah, harusnya ini salah. Nah, harusnya sekarang itu jumlahnya sudah berkurang. Nah, kenapa berkurang? Karena di sini ada dia menghapus data atau remove student yang punya NIM 002 ini. Nah, kalau ini kan mengecek jumlah data yang tersisa. Nah, di sini juga kita sebagai tambahan bisa ngecek apakah data ini kosong atau tidaknya. Lu tuh jangan teriak-teriak, manggil tuh samperin. Bisik.
Nah, kalau misalkan kita udah cek datanya kosong atau tidak, harusnya dia hasilnya false karena masih ada datanya. Nah, oke, sekarang aku akan menjalankan programnya. Kita buka terminal, terus kita cek apakah ini sudah berhasil atau belum. Oh, iya, di sini masih ada yang error di file student registry-nya. Eh, nah, oke, sekarang kita bakal coba lagi. Kita bisa menambahkan ini juga. Hmm, dia outputnya biar kayak gini. Nah, ini kan kita bikin program selesai. Kita harus bikin program data mahasiswanya dulu. Nah, sekarang kita coba run ulang. Nah, dari sini kita bisa lihat data awalnya ini berhasil disimpan. Lalu saat dicari NIM 002, data ditemukan dengan benar, yaitu ditemukannya Budi. Nah, bisa dilihat di sini
NIM 002 itu punyanya Budi. Nah, kemudian setelah dihapus, data tersebut sudah tidak muncul lagi. Kan yang dihapus tadi ini ya, yang 002 punyanya Budi. Nah, di sini Budi sudah tidak ada lagi namanya. Dan jumlah data berkurang juga sesuai dengan yang diharapkan. Karena tadi datanya ada 3 pas di awal, karena dia dihapus, dan jadi sekarang datanya tinggal 2. Kemudian, setelah dihapus, data tersebut sudah tidak muncul lagi. Dan jumlah data yang berkurang juga sesuai dengan yang diharapkan. Nah, jadi bisa disimpulkan semua fitur yang dibuat ini sudah bisa berjalan dengan baik. Nah, mulai dari menambah data, menampilkan data, mencari data, dan juga menghapus data mahasiswa. Oke, sekian video kali ini. Selanjutnya akan dilanjut ke video berikutnya.